harapan terbesar kita bagi negeri ini adalah negeri ini agar menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa didapatkan manakala takwa itu hadir, agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ketakwaan itu tidak akan pernah mungkin terrealisasi saat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dicampakkan di tengah-tengah masyarakat. Tak terasa kurang dari sepekan yang lalu kita baru saja merayakan hari perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Ini berarti bahwa Ramadan, bulan yang mulia itu, bulan yang penuh dengan keutamaan itu, sebagaimana salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu telah berlalu. Artinya selepas Ramadan itu berlalu, seharusnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh kesungguh-sungguhan, ada sesuatu yang membekas di dalam dirinya selepas Ramadan itu telah berlalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa ending atau output besar yang diharapkan atau hasil besar yang diharapkan setelah sebulan lamanya digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Para ulama ketika mereka mendefinisikan makna takwa, maka banyak atau begitu banyak ragam definisi takwa yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah takwa merupakan sikap seorang hamba untuk berupaya menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala semampu dan sekuat dia, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika makna takwa ditarik dari makna bahasa, bahwa takwa itu berasal dari kata waqa yang berarti melindungi, yaitu melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Caranya tidak ada lain selain adalah menjalankan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah menjadi orang-orang yang bertakwa? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat bagaimana sikap dan ketaatan kita terhadap berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, maka alhamdulillah kita juga telah melaksanakan ibadah itu. Akan tetapi bagaimana sikap dan ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain? Seperti misalnya kewajiban yang telah tertuang di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana sikap kita terhadap hal itu? Apakah kita siap untuk mentaatinya atau justru mengabaikannya dan tidak peduli terhadap kewajiban tersebut? Padahal hikmah dari diwajibkannya menjalankan qisas sebagai firman Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah tadi itu adalah untuk menjaga nyawa sesama umat manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hadirin jamaah sekalian, oleh karena itu, jika kita berbicara tentang takwa,
Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu tolok ukur oleh Allah Subhanahu wa taala apakah manusia itu mulia atau tidak. Kemuliaan seorang manusia tidak pernah diukur dengan status sosial yang dia miliki. Kemuliaan seorang manusia, seorang yang beriman kepada Allah tidak diukur dengan tampan rupawan yang dia miliki, harta yang dia punya, kekayaan yang dia punya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan tegas, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di antara kalian itu, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, saat kita berbicara tentang takwa, maka begitu banyak teladan-teladan yang diteladankan oleh para sahabat, begitu banyak teladan yang diteladankan oleh para tabi'in atau bahkan para nabi-nabi terdahulu sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika perintah itu bertentangan dengan naluri akal sehat, sebagaimana perintah Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera, membuat sebuah kapal besar di atas bukit. Kalaulah perintah itu membuat sebuah bahtera di pinggir lautan, di pesisir lautan, mungkin perintah itu dapat diterima dengan akal. Tapi perintah itu membuat bahtera di atas sebuah bukit, atau terkadang perintah itu juga tidak nyambung dengan masalah yang kita hadapi, sebagaimana perintah Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya, wa auhayna ila Musa an adrib bi asaqal bahr. Pada saat itu Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Firaun. Kalau dia mundur, maka dia akan semakin dekat dengan bala tentara Firaun. Kalau dia memaksakan maju, maka dia akan tenggelam bersamaan dengan lautan yang berada di depannya. Dan pada saat titik itulah turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya di lautan. Pertanyaannya adalah, apa hubungan masalah yang dihadapi Nabi Musa pada saat itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya di lautan? Namun karena dengan ketakwaan, dengan keyakinan yang besar bahwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mungkin mengabaikan hambanya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya atas perintah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya. Maka dengan ketakwaan itu, Nabi Nuh alaihissalam dengan ikhlas membuat bahtera di atas bukit. Dengan ketakwaan itu, maka Nabi Musa dengan ikhlas memukulkan tongkatnya. Dan semuanya kita tentu tahu bagaimana hikmah dari perintah Nabi Nuh dan Nabi Musa itu. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, sebagaimana ayat yang sangat klasik, yang sudah sangat familiar, yang selalu didengarkan oleh para jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kalian. Jalankan Islam secara totalitas. Jangan ambil Islam sebagian. Mau menjalankan sholat, tapi menolak hukum-hukum Islam terkait dengan ekonomi. Mau menjalankan sholat, mau berpuasa, tapi menolak hukum-hukum Islam ketika berbicara tentang politik, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang pendidikan. Maka ketika ada sifat seperti itu di antara kita, maka sejatinya kita telah menjadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan hadirin jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang keberkahan, harapan terbesar dalam hidup kita adalah mendapatkan keberkahan dari Allah. Begitupun juga harapan terbesar kita bagi negeri ini adalah negeri ini agar menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa didapatkan manakala takwa itu hadir di dalam sendi-sendi kehidupan individu. Tidak hanya cukup dalam sendi kehidupan individu, tapi juga takwa harus hadir dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ketakwaan itu tidak akan pernah mungkin terrealisasi saat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dicampakkan di tengah-tengah masyarakat. Maka jamaah sekalian,
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan upaya kita agar menjadikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai pemutus atas segala perkara-perkara, atas segala perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.